Kinanti, gadis Surabaya dengan tubuh mungil dan mata bulat nan indah, hidup dalam bayang-bayang dominasi ibunya, Bu Sri. Kinanti, yang baru berusia 19 tahun, memiliki cita-cita besar untuk menjadi desainer batik. Ia pandai menggambar dan memiliki bakat luar biasa dalam merancang motif batik modern. Namun, cita-citanya terancam oleh ambisi Bu Sri yang hanya memikirkan materi. Bu Sri, seorang wanita yang keras kepala dan materialistis, telah menerima tawaran menggiurkan dari seorang pengusaha kaya asal Arab Saudi. Tawaran tersebut adalah pernikahan Kinanti dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Bu Sri beranggapan ini adalah jalan pintas menuju kehidupan yang lebih mewah. Ia tak peduli dengan impian dan kebahagiaan Kinanti. Kinanti menolak keras rencana ibunya. Ia mencintai Surabaya, kota kelahirannya, dan tak ingin meninggalkan keluarganya, teman-temannya, dan impiannya. Ia berdebat dengan Bu Sri, tapi ibunya tetap bersikeras. Bu Sri mengancam akan mengusir Kinanti dari rumah jika ia terus menolak. Kinanti merasa terpojok. Ia tak punya pilihan lain selain menuruti keinginan ibunya. Walaupun hatinya hancur, dengan air mata berlinang, Kinanti bersiap untuk meninggalkan Surabaya. Ia membawa beberapa barang kesayangannya, termasuk sketsa-sketsa desain batiknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap mengejar impiannya, walau berada di negeri asing. Di bandara, ia melihat bayangan gedung-gedung tinggi Surabaya yang perlahan menghilang di balik awan. Ia merasa seperti burung yang dipaksa meninggalkan sarangnya. Di Arab Saudi, Kinanti menghadapi kenyataan yang jauh lebih pahit. Suaminya, Sheikh Omar, adalah seorang pria yang dingin dan otoriter. Ia memperlakukan Kinanti seperti barang miliknya, tanpa sedikit pun rasa hormat atau kasih sayang. Kinanti merasa terkurung dalam kehidupan yang serba mewah namun hampa. Ia merindukan kehangatan keluarga, teman-teman, dan kebebasan untuk mengejar impiannya. Suatu hari, Kinanti menemukan sebuah studio seni kecil di dekat rumahnya. Ia memutuskan untuk mencoba kembali menyalurkan bakatnya dalam mendesain batik. Ia berharap dapat menemukan sedikit kebahagiaan di tengah kesedihannya. Namun, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Studio seni kecil itu menjadi pelarian Kinanti dari realita pahit pernikahannya. Di sana, ia bertemu dengan beberapa wanita Indonesia lainnya yang juga tinggal di Arab Saudi. Mereka berbagi cerita, saling mendukung, dan menjadi tempat Kinanti mencurahkan isi hatinya. Para wanita ini, dengan pengalaman hidup mereka masing-masing, memberikan Kinanti kekuatan dan semangat untuk tetap bertahan. Kinanti mulai mendesain batik dengan motif-motif yang terinspirasi dari keindahan alam, Arab Saudi, dan budaya Indonesia. Ia memadukan unsur-unsur modern dan tradisional, menciptakan karya-karya yang unik dan menarik. Karya-karyanya menarik perhatian beberapa orang, termasuk seorang kurator seni lokal yang mengundangnya untuk memamerkan karyanya. Pameran batik Kinanti mendapat sambutan yang luar biasa. Karya-karyanya yang unik dan penuh makna mendapat pujian dari para pengunjung. Kinanti merasa bangga dan terharu. Ia menyadari bahwa bakatnya dapat menjadi jembatan penghubung antara dua budaya yang berbeda. Melalui batik, ia dapat memperkenalkan keindahan budaya Indonesia kepada masyarakat Arab Saudi. Namun, kebahagiaan Kinanti tak berlangsung lama. Sheikh Omar, yang merasa cemburu dan terancam dengan popularitas Kinanti, melarang Kinanti untuk terus berkarya. Ia ingin Kinanti tetap berada di rumah dan menjadi istri yang taat. Kinanti kembali berhadapan dengan tekanan dan ancaman dari suaminya. Kinanti menolak untuk menyerah. Ia menyadari bahwa ia harus memperjuangkan haknya untuk hidup dan mengejar impiannya. Ia mencari bantuan dari para wanita Indonesia yang ia temui di studio seni. Mereka membantunya untuk mencari solusi dan perlindungan hukum. Dengan bantuan para wanita tersebut, Kinanti mulai mempelajari hukum di Arab Saudi dan mencari cara untuk melepaskan diri dari pernikahannya yang tidak bahagia. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh tantangan, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan tetap berjuang untuk kebebasannya dan untuk mengejar impiannya, menjadi seorang desainer batik yang sukses. Benang merah dari kain batiknya menjadi simbol perjuangannya, menghubungkan masa lalunya di Surabaya dengan harapan masa depannya yang baru. Perjuangan Kinanti untuk mendapatkan kebebasan tidak mudah. Sheikh Omar, dengan kekuasaannya, mencoba berbagai cara untuk menghalanginya. Ia mengancam, memanipulasi, bahkan mencoba untuk mengasingkan Kinanti dari teman-temannya. Namun, Kinanti tidak gentar. Ia didukung oleh para wanita Indonesia yang telah menjadi seperti keluarganya di negeri asing itu. Mereka membantunya mencari pengacara yang berpengalaman dalam kasus-kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Proses hukum berjalan lambat dan melelahkan.
Kinanti harus menghadapi berbagai birokrasi dan tekanan dari pihak Sheikh Koma. Namun, Kinanti tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengumpulkan bukti-bukti kekerasan dan perlakuan tidak adil yang dialaminya. Di tengah perjuangan hukumnya, Kinanti tetap melanjutkan aktivitasnya di studio seni. Ia menemukan kedamaian dan kekuatan dalam berkarya. Batik-batiknya semakin dikenal, bahkan menarik perhatian beberapa galeri seni internasional. Karya-karyanya menjadi cerminan perjuangannya, keindahan yang lahir dari kesedihan dan harapan. Sebuah kesempatan muncul ketika seorang kolektor seni terkenal dari Amerika Serikat tertarik dengan karya-karya Kinanti. Kolektor tersebut menawarkan Kinanti untuk memamerkan karyanya di Amerika Serikat. Ini adalah peluang besar bagi Kinanti untuk mengembangkan karirnya dan mendapatkan kebebasan finansial. Dengan dukungan dari kolektor seni tersebut dan para wanita Indonesia yang selalu ada di sisinya, Kinanti semakin berani dalam memperjuangkan hak-haknya. Ia menggunakan popularitasnya sebagai seniman untuk menyuarakan pengalamannya dan membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa. Kisahnya tersebar luas, mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai pihak. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, Kinanti akhirnya berhasil mendapatkan perceraian. Ia mendapatkan kebebasan yang telah lama ia impikan. Ia membawa serta karya-karyanya dan semangat yang tak pernah padam. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, mengejar impiannya di negeri yang baru. Amerika Serikat menyambut Kinanti dengan hangat. Pameran perdananya di New York mendapat sambutan yang luar biasa. Karya-karya batiknya yang unik dan penuh makna memikat hati para pecinta seni. Nama Kinanti semakin dikenal di dunia internasional. Ia diundang ke berbagai acara dan festival seni, memperkenalkan keindahan batik Indonesia kepada dunia. Kehidupan Kinanti di New York jauh berbeda dari kehidupan yang pernah ia alami di Surabaya dan Arab Saudi. Ia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri, mengejar impiannya, dan membangun jaringan dengan para seniman dan kolektor seni dari berbagai negara. Ia membuka studio desain batiknya sendiri, merekrut beberapa desainer muda berbakat, dan mengembangkan bisnisnya dengan pesat. Di tengah kesuksesannya, Kinanti tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan selalu mengingat para wanita Indonesia yang telah membantunya. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Ia berbagi pengalaman dan ilmunya, memberikan mereka kekuatan dan harapan untuk bangkit. Suatu hari, Kinanti bertemu dengan seorang pria bernama Daniel, seorang arsitek tampan dan berbakat. Daniel terpesona oleh karya-karya Kinanti dan semangat juangnya. Mereka memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal kreativitas dan kepedulian terhadap sesama. Perlahan-lahan, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Daniel mendukung Kinanti dalam setiap langkahnya. Ia membantu Kinanti mengembangkan bisnisnya dan selalu ada di sisinya dalam suka dan duka. Kinanti merasa telah menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk berlabuh. Ia telah menemukan cinta sejati yang telah lama ia impikan. Kinanti dan Daniel menikah di sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Mereka menggabungkan unsur-unsur budaya Indonesia dan Amerika dalam upacara pernikahan mereka. Kinanti mengenakan kebaya modern dengan motif batik rancangannya sendiri. Para wanita Indonesia yang telah membantunya hadir dan memberikan doa restu. Kinanti dan Daniel membangun keluarga kecil yang harmonis. Mereka terus mengembangkan bisnis batik Kinanti dan yayasan yang mereka dirikan bersama. Kinanti telah mencapai puncak kesuksesan, tetapi ia tidak pernah melupakan masa lalunya yang pahit. Ia menggunakan kesuksesannya untuk menginspirasi orang lain dan menciptakan perubahan positif di dunia. Kisah Kinanti menjadi bukti bahwa kekuatan, keberanian, dan ketekunan dapat mengalahkan segala rintangan dan mewujudkan impian. Seindah motif batik yang ia ciptakan. The End.